Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Putra di hari siang yang panas ini ya. Masih semangat gak nih? Masih. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Tentang sistem pertidaksamaan linear, penerapan konsep pertidaksamaan linear atau yang biasa disebut program linear. Nah, untuk hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Elmas sama Naja. Semoga nanti bisa mengikuti dari rumah ya, karena nanti untuk ajar semuanya saya kirimkan lewat WA. Untuk tujuan pembelajarannya, ini kalian nanti dapat memodelkan masalah kontekstual dalam pertidaksamaan linear. Kemudian kalian nanti juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan konsep pertidaksamaan linear. Ini manfaat program linear itu kita bisa menentukan biaya minimum, banyak barang yang dapat dibuat sesuai dengan persediaan bahan. Kemudian juga bisa menentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan suatu barang. Jadi buat calon pengusaha ini, program linear itu banyak manfaatnya. Nah, untuk rencana pembelajaran kita hari ini, itu kita akan melakukan diskusi kelompok cara menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Kemudian nanti juga akan melakukan presentasi seperti biasa ya. Presentasinya nanti saya pilih aja. Kalian bisa menuliskan presentasi lewat PPT, lewat presentasi langsung nulis di papan tulis juga boleh. Kemudian juga boleh menulis di kertas A10. Untuk kertasnya sudah dipersiapkan. Kemudian setelah presentasi kita akan melihat jawaban yang tepat bersama-sama dan nanti akan melaksanakan kuis. Nah, selama pembelajaran Putra juga akan menilai sikap yang tunjukkan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, masih ingat gak nih? Penyelesaian pertidaksamaan linear itu kan dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, DHP itu yang seperti apa toh? Yang apa? Yang dihasil. Yang dihasil daerah yang memenuhi atau yang tidak memenuhi? Yang memenuhi. Berarti daerahnya yang bersih atau yang kotor? Oh, DHP itu bisa bersih, bisa kotor. Kita punya 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan, berarti kita tentukan dulu titik potongnya. Kalau saya tentukan daerah himpunan penyelesaiannya bersih, berarti kita uji titik berapa nih? Oke, 0,0 uji titik 2X plus 3Y kurang dari sama dengan, berarti 2 kali 0 plus 3 kali 0. Iya, hasilnya 0 kurang dari 6. Betul tidak? Betul. Jadi di sini kita tulis memenuhi. Karena DHP-nya maunya yang bersih, yang diarsir berarti yang mendekati atau menjauhi? Oke, arsir menjauhi 0,0. Nah, daerah yang bersih. DHP kotor. Berarti yang diarsir itu menjauhi 0,0 atau mendekati 0,0? Mendekati. Sama-sama benar. Cuma nanti ketika menyelesaikan harus ditentukan dulu daerah himpunan penyelesaiannya mau yang bersih atau yang kotor. Untuk langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian sudah kita lakukan ya. Pertama menentukan grafik, kedua menentukan uji, kemudian yang ketiga mengarsir daerah yang tidak memenuhi untuk DHP bersih dan mengarsir daerah yang memenuhi untuk DHP. Kalau nilai optimum kita tentukan dengan uji
diuji titik pojok. Titik pojok di HP diuji ke fungsi tujuan. Materi yang sudah dipelajari kemarin itu harus dikuasai dulu untuk mempelajari penerapan program linear pada masalah konteks. Sekarang kita lihat dulu masalah yang satu ini ya. Ada 18 wisatawan dalam rombongan ini. Jenis kendaraan yang menjadi pilihan adalah becak atau bajai. Becak dengan kapasitas 2 kursi penumpang, biaya sewanya adalah Rp100.000. Bajai dengan kapasitas 3 kursi penumpang, biaya sewanya Rp200.000. Yang tidak terlalu luas, hanya bisa menampung maksimal 8 kendaraan. Kita akan mengatur agar biaya sewa kendaraan semurah-murahnya. Yang diketahui wisatawannya ada berapa? 18. Kemudian lahan parkir hotelnya tuh ada berapa sih? Becak bisa memuat berapa orang? Sewanya? Kemudian untuk bajai bisa memuat? Biaya sewanya? 200.000. Kira-kira kalau diminta menentukan penyelesaian masalah ini dengan program linear bisa atau tidak ya kira-kira? Bisa. Kenapa kok bisa? Karena bisa jadi model matematika. Oke, pintar. Untuk menyelesaikan masalah yang tadi ya, kita diskusi kelompok dulu. Jadi kelompok 1 nanti Dimas, Diksi, Aini, sama Citra. Yang terakhir Dias, Devina, dan Saskia. Yuk coba berdiri dulu. Sebelum kita berdiskusi, ini nanti biar tambah semangat, kita yel-yel dulu. Matematika? Aku tahu, aku senang, aku bisa. Oke, ya silakan bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ketemu kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Di sini Bu Pro akan membagikan LKP. Satu kelompok nanti mendapatkan 1. Silakan perwakilan kelompok maju untuk mengambil 1 LKP. Untuk waktu diskusinya 30 menit saja ya. Untuk diskusi ini sudah jalan 20 menit ya. Ini masih 10 menit. Silakan kalian menyiapkan untuk bahan presentasinya. Ya, sudah selesai ya? Sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Ada 3 kelompok yang membuat di kertas aspro presentasinya, dan ada 5 kelompok yang mau presentasi langsung. Iya. Untuk yang maju pertama, kelompok 6. Mana kelompok 6? Ini yang maju kedua, nanti kelompok 3. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pada matematika yang didapat yang Agak pertama naik dikit, Mbak? Iya. 2x plus 3y lebih dari sama dengan 18. HP yang didapat yaitu yang bagian ini. Berdasarkan terakses dua-duanya. Sewa minimum adalah 1 juta. Oke, ada yang beda dengan kelompok ini? DHP-nya beda? Oke, DHP-nya coba cek dulu. Kalau ini DHP-nya kotor atau bersih? Kotor. Kalau kotor berarti harus 2 garis. Tapi ada 1 lagi nih yang kurang. X-nya lebih dari 0, berarti DHP yang diambil harus di kanan. Oke. Kalau Y-nya lebih dari 0, berarti DHP yang diambil harus dari. Ayo, Y lebih dari sama dengan 0 ya, diambil di atas.
Kita lihat, kita bandingkan dengan kelompok yang ketiga. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan model matematika. Jadi dari kelompok kami 2x plus 3y lebih dari sama dengan 18. 0 kurang dari sama dengan 8 yaitu genap, jadi akhirnya menjauh. Jadi biaya sewa paling murah adalah 1 juta ketika menyewa villa 6 dan gaji 2. Iya, jawabannya sama nggak dengan yang tadi? Oh, sama. Oke, ada mau ditanyakan dulu? Oke. Ya, kalau belum aja berarti silakan duduk, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Meskipun dia yang satu kotor, yang satu bersih, DHP-nya tuh sama-sama yang dibatasi oleh titik 0,8, 0,6, dan 6,2. Kita lihat kembali untuk penyelesaian matematika. Misalkan saja, banyaknya beca adalah X dan banyaknya bajai adalah Y. Tersedia 18 kursi penumpang untuk semua wisatawan. Penulisannya seperti ini. Sempitnya lahan parkir membatasi banyaknya kendaraan yang disewa. Penulisannya seperti ini. Sehingga terbentuk sistem ketidaksamaan linier. Biasa juga disebut model matematika atau daerah yang bersih adalah titik-titik yang memungkinkan untuk membayar biaya sewa kendaraan seminimal mungkin. Jadi, biaya transportasi paling murah adalah 1 juta rupiah dengan menyewa 6 becak dan 2 bajai. Jawabannya benar nggak tadi? 1 juta rupiah itu yang paling murah. Untuk langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual yang melibatkan program linear. Yang pertama, menentukan. Pertama, terakhir, menyimpulkan penyelesaian masalah. Oke, nah sekarang pindah lagi ke tempat duduk masing-masing. Nah sekarang coba ditulis di buku catatan apa yang sudah kalian pelajari dari ini. Waktunya nggak usah lama-lama ya, 2 menit aja. Ya, sudah ya. Oke, sekarang bukunya ditutup dulu, keluarkan selembar kertas, kita tulis satu soal saja. Waktunya 10 menit. Dikumpulkan dulu ya. Iya, sudah semua ya? Oke, coba kita cek dulu jawabannya. Semurah-murahnya itu dari titik 110.000 ya. Dari titik B yaitu 4, jawabannya benar atau salah tadi? Tentukan GHB. Memakai GeoGebra kira-kira bisa nggak? Sudah pernah belum? Belum pernah. Oke, kita coba ya. GeoGebra ya di sini ya. Sekarang kita cek dulu. Untuk ketidaksamaan pertama itu kan juga lebih dari sama dengan 0. Yang area paling gelap itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi yang ini sama nggak dengan yang kalian kerjakan tadi? Sama. Jadi bisa bu pakai GeoGebra? Bisa, asalkan keadaan mengizinkan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang ya? Nah kemudian untuk hari ini senang nggak dengan kegiatan berkelompok, nonton video? Nah, lebih mudah memahami materi nggak kira-kira? Kira-kira yang kurang apa sih untuk pelajaran hari ini? Oke, kurang waktu ya. Untuk materi berikutnya ya. Ini silakan mengerjakan soal buku PH Erlangga. Gak usah banyak-banyak, 2 aja ya, yaitu nomor 53 sama 54. Nah ini dikerjakan di buku tugas, dikumpulkan dari Selasa. Bisa ya? Oke. Ya, untuk pembelajaran hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga tetap semangat belajar dan sukses selalu. Amin. Boleh berkemas-kemas dulu setelah pulang. Oke, silakan untuk salah satu memimpin berdoa. Mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Doa.
baik. Sudah selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.